Ini adalah syaratnya harus sudah mengabdi minimal 3 tahun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, beberapa hari belakangan bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi P3K Guru 2021, baik itu tahap 1 maupun tahap 2, maka di sini sudah muncul sebenarnya untuk tombol memilih formasi ya. Namun ketika kita klik, ini adalah merupakan tombol yang digunakan untuk memilih formasi ketika dulu masih di tahap 2, teman-teman. Meskipun di sini sudah tertulis ya untuk seleksi P3K Guru tahap 3, namun di sini kita tidak bisa untuk melakukan apa-apa. Tentunya teman-teman bertanya-tanya, sebenarnya nanti untuk jadwalnya itu kapan sih? Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru terkait tentang syarat dan jadwal pendaftaran P3K Guru 2022, termasuk juga P3K tahap 3, teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dari teman-teman di sini kita sudah menyimak untuk mekanisme rekrutmen guru ASN P3K tahun 2022. Nanti untuk sisa formasi dari 2021 yang sebenarnya itu dimasukkan dalam seleksi P3K Guru tahap 3 itu digabung dengan pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022 ya. Yang mana di sini diperlukan aturan yang disempurnakan serta penggabungan sisa formasi tahap 3 tahun 2021 dengan formasi baru di tahun 2022. Hal tersebut itu adalah guna untuk melindungi sobat-sobat guru honorer ya. Terutama di sini mengakomodir guru yang sudah lulus passing grade, memperbesar jumlah kuota formasi. Jika Pemda mengajukan formasinya itu maksimal akan tersedia 970-an ribu sekian, ini adalah gabungan dari formasi yang terdahulu sama gabungan 2022. Kemudian mencegah terjadinya pergeseran antar guru di sekolah induk yang lebih banyak lagi, dan tentunya untuk segera memenuhi target kuota 1 juta guru, teman-teman. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu terkait tentang lini masa rekrutmen P3K Guru 2022. Kira-kira jadwal pendaftaran P3K Guru itu nanti kapan, kemudian jadwal seleksinya ini nanti kita kapan, dan siapa saja sih yang nanti bisa ikut seleksi P3K Guru tahun 2022. Tentunya di sini teman-teman silahkan simak infonya dengan menonton video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, lini masa rekrutmen P3K Guru 2022, jadwal pendaftarannya kapan, jadwal seleksinya kapan, dan siapa saja sih yang bisa ikut seleksi P3K Guru tahun 2022 nanti. Tentunya tidak semua ini bisa ikut seleksi ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman coba kita cek bersama, dan teman-teman ini bisa dicatat ya. Yang mana untuk tahapan dan lini masa kegiatan rekrutmen CASN 2022 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap finalisasi data kebutuhan CASN. Nah, finalisasi data kebutuhan CASN ini adalah sudah dilakukan pada bulan Maret, teman-teman. Nah, ini sudah dilakukan pada bulan Maret ya. Nah, selanjutnya untuk pembukaan informasi ini adalah dilakukan pada bulan Maret sampai bulan April. Nah, ini tentunya ada perbedaan antara di pembukaan formasi di tahun 2021 atau tahun sebelumnya dan tahun ini. Jadi tahun ini yang menjadi salah satu terobosan dari Kemdikbudristek, yaitu untuk menentukan kebutuhan formasi tidak lagi hanya dilakukan oleh masing-masing Pemda ya. Namun Kemdikbudristek itu juga memberikan sumbangsi untuk menetapkan formasi, sehingga di sana nanti akan memperbesar peluang teman-teman untuk mendapatkan formasi yang lebih banyak di daerahnya. Untuk tahapan pembukaan informasi ini dilakukan pada bulan Maret sampai bulan April. Nah, selanjutnya dilakukan validasi usulan formasi. Validasi usulan formasi ini dilakukan pada bulan Mei, teman-teman. Nah, ini kemudian untuk penetapan kebutuhan ini adalah pada bulan Juni. Nah, ini pada bulan Juni adalah penetapan kebutuhan, dan berikutnya untuk penyampaian formasi ke KL dan Pemda ini adalah pada bulan Juni. Nah, selanjutnya integrasi data kebutuhan dengan SSCASN ini adalah nanti pada bulan Juni. Kemudian untuk pengumuman seleksi ini adalah pada bulan Juli. Selanjutnya untuk pendaftaran SSCASN BKN
ini adalah pada bulan Juli. Jadi kita bisa melakukan pendaftaran nanti adalah pada bulan Juli ini ya. Kemudian untuk pelaksanaan seleksi itu adalah dilakukan pada bulan Juli. Nah, sehingga teman-teman setelah kita mengetahui tahapan dan lini masa kegiatan rekrutmen CASN, tentunya kita sudah mempersiapkan sejak dini ya sebagai bahan acuan kita untuk mempersiapkan ikut seleksi dengan persiapan yang lebih matang. Nah, jadi teman-teman perlu cermati untuk lini masa jadwal ini. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui untuk lini masanya apa yang harus kita siapkan, tentunya kita sambil menunggu untuk revisi Permen-Permen RB yang nanti akan menjadi payung hukum dari pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022. Berikutnya, siapa saja sih nanti yang akan menjadi peserta seleksi P3K Guru tahun 2022? Nah, ini adalah dibagi ke dalam 4 kategori. Silakan teman-teman mencermati dirinya sendiri, kira-kira nanti masuk ke kategori yang mana dan kira-kira untuk peluang lulusnya itu berapa persen. Tentunya ini sudah bisa diprediksi ya sejak sekarang. Yang pertama ini adalah untuk peserta kategori 1. Untuk peserta kategori 1 itu adalah berasal dari teman-teman yang sudah lulus passing grade ya pada seleksi P3K Guru tahun 2021 kemarin. Baik itu dari THK 2, guru non ASN di sekolah negeri, guru swasta, dan juga lulusan PPG. Sudah lulus passing grade namun tidak kebagian formasi, maka teman-teman masuk ke dalam kategori 1, sehingga di sini nanti akan menjadi prioritas utama dan langsung pemberkasan teman-teman. Terkait tentang nanti perankingannya bagaimana, kalau misalkan dalam satu formasi di sana itu ada banyak yang lolos passing grade, tentunya kita tunggu Permen-Pan RB yang akan terbit ya segera. Kemudian untuk peserta kategori 2 itu adalah berasal dari teman-teman tenaga honorer kategori 2 ya atau THK 2. Yang mana kategori 2 ini akan diisi oleh guru THK 2, sehingga kategori ini tidak akan bersaing dengan guru honorer negeri maupun swasta di luar kategori 2. Jadi merupakan wujud keistimewaan bagi teman-teman yang termasuk dalam kategori tenaga guru honorer kategori 2 ini ya. Nah, jadi misalkan saja di sini Pak Budi itu seorang guru THK 2 yang mengikuti seleksi tahun 2021 dan sudah lulus passing grade, namun tidak mendapatkan formasi dikarenakan kalah bersaing dengan guru lainnya di seleksi kompetensi 2. Maka di tahun 2022 ini akan dialokasikan formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi agar Pak Budi ini dapat melamar di sekolahnya, dan Pak Budi ini tidak akan mendapatkan saingan ya dari yang di luar K2. Nah, sehingga nanti akan diberlakukan sekolah induk dan induk itu adalah nanti di sana teman-teman. Berikutnya untuk yang masuk dalam peserta kategori 3. Nah, peserta kategori 3 ini adalah merupakan guru non ASN di sekolah negeri. Yang mana untuk guru non ASN yang di sekolah negeri dan masuk dalam kategori 3 ini adalah syaratnya harus sudah mengabdi minimal 3 tahun ya. Dan ini terdata di Dapodik, terbaca di Dapodik minimal mengabdi 3 tahun ini teman-teman. Nah, ini mulai dari tahun 2013 sampai 2021. Nah, kategori 3 akan diisi oleh guru negeri yang telah lebih dari 3 tahun terdapat di Dapodik antara tahun 2013 sampai 2021, sehingga tidak akan disamakan dengan guru honorer yang di bawah 3 tahun terdaftar di Dapodik. Inilah untuk yang kategori 3. Kemudian untuk yang kategori 4. Kategori 4 ini adalah terdiri dari guru non ASN di sekolah negeri. Yang mana di sini guru non ASN di sekolah negeri ini adalah yang memiliki masa pengabdian kurang dari 3 tahun ya. Nah, bagi teman-teman yang masa pengabdiannya kurang dari 3 tahun, maka nanti akan masuk ke dalam peserta kategori 4 ini teman-teman. Kemudian juga dari teman-teman guru swasta ya, dari teman-teman guru sekolah swasta. Jadi untuk syaratnya itu adalah setahu kita sampai saat ini adalah untuk yang sekolah negeri itu adalah masuknya di sini yang untuk masa kerja kurang dari 3 tahun, masuk dalam kategori 4, nanti akan sama-sama bersaing bersama dengan guru swasta dan juga lulusan PPG. Nah, ini selanjutnya teman-teman bertanya, kalau misalkan saya itu mengajar entah di sekolah negeri atau sekolah swasta, namun saya tidak terdaftar di Dapodik selama ini, apakah bisa mendaftar? Nah, tentunya adalah belum bisa ikut seleksi ya, karena dasar utama untuk nanti kita melakukan pendaftaran di SSC ASN adalah harus terdaftar di Dapodik.
Demikian informasi ini, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.